بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat, hijab bukan sekedar kain penutup, tapi bagaimana jika yang Anda kenakan justru bertentangan dengan syariat? Sahabat, mari kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam hijab memiliki peran yang sangat penting sebagai simbol kepatuhan dan ketaatan kepada ajaran agama. Namun tidak semua jenis hijab diperbolehkan, karena ada yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memahami hal ini lebih dalam, mari kita bahas bersama tentang hijab-hijab yang dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hijab yang pertama adalah hijab yang membentuk lekuk tubuh. Sahabat beriman, gaya berbusana yang seperti ini sangatlah dilarang dalam Islam. Saat ini kita melihat fenomena yang cukup marak di kalangan muslimah, yaitu gaya berpakaian yang dikenal dengan istilah jilbabs. Istilah ini merupakan gabungan dari kata jilbab dan bubs atau payudara. Gaya ini membentuk lekuk tubuh, terutama bagian dada, supaya tetap terlihat jelas bentuknya meskipun menggunakan jilbab. Padahal hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan bahwa pakaian harus longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok dan menggoda. Hadis ini sahih dan menjadi peringatan tentang pentingnya menjaga kesopanan dalam berpakaian. Menggunakan hijab hanya sebagai penutup sebagian tubuh tanpa memenuhi fungsi menutup aurat secara benar
itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah juga berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Oleh karena itu, hijab bukan hanya simbol, tetapi wujud nyata ketaatan dalam menjaga kehormatan dan menjauhi fitnah syahwat. Yang kedua, hijab yang tidak menutup dada. Sahabat beriman, Al-Quran dengan jelas memerintahkan dalam Quran surah An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya. Ini menunjukkan bahwa dada termasuk aurat yang wajib ditutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, perempuan adalah aurat, jika ia keluar maka setan akan menghiasinya. Hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama. Sahabat, menutup dada bukan hanya tuntunan syariat, tetapi juga bentuk menjaga kehormatan diri dan menjauhkan dari fitnah. Yang ketiga, hijab, tapi bagian bawahnya menggantung sehingga leher terlihat. Sahabat beriman, ini juga termasuk yang dilarang, karena perintah menutup aurat mencakup hingga bagian leher. Masih dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang memerintahkan menutup hingga dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, barang siapa memakai pakaian untuk mencari popularitas, Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Hadis ini memang diperselisihkan derajatnya, namun sebagian ulama menghasankannya. Pesan utamanya jelas, berpakaian bukan untuk pamer atau mencari perhatian, tetapi untuk menjaga kehormatan. Yang keempat, hijab yang tidak menutup rambut di bagian dahi. Sahabat beriman, menutup rambut adalah bagian dari menutup aurat. Sebagian pendapat memang ada yang membahas tentang batas aurat wanita, namun tidak bisa dipastikan bahwa seluruh pendapat membolehkannya. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa ayat dalam Quran surah An-Nur ayat 31 justru mengingatkan agar wanita tidak ceroboh dalam memakai kerudung. Rambut, kepala, telinga, leher, dan dada adalah bagian yang harus ditutup. Hadis tentang berpakaian tapi telanjang kembali menjadi peringatan untuk kita semua bahwa menutup rambut adalah bagian dari menjaga aurat. Lalu yang kelima, penggunaan kain tipis transparan untuk hijab. Sahabat beriman, kerudung yang transparan tidak diperbolehkan. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab menjelaskan bahwa pakaian harus mampu menghalangi terlihatnya warna kulit. Al-Bujairumi juga menjelaskan bahwa pakaian yang baik itu adalah yang tidak memperlihatkan warna aurat dalam jarak pandang normal. Artinya, jika dari jarak biasa saja sudah terlihat, maka itu tidak memenuhi syariat. Namun jika terlihat hanya dalam kondisi tertentu, seperti cahaya yang sangat terang, itu masih dimaafkan. Oleh karena itu, pilihlah hijab yang benar-benar menutup, bukan hanya sekedar melapisi. Lalu yang keenam, pakaian yang terlalu mewah dan penuh hiasan. Sahabat beriman, Islam tidak melarang keindahan, namun melarang berlebihan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud tadi kembali mengingatkan tentang pakaian popularitas. Para ulama menjelaskan bahwa hiasan yang berlebihan
bordiran yang mencolok, warna yang mencolok, yang bertujuan menarik perhatian, termasuk dalam larangan. Imam Al-Alusi menjelaskan bahawa kemewahan berlebihan dapat merusak nilai kesopanan dan bahkan bisa menunjukkan kelalaian dalam menjaga kehormatan. Yang ketujuh, hijab yang membentuk punuk unta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ini merujuk pada gaya rambut atau hijab yang ditumpuk dengan tinggi. Hadis ini sahih dan menjadi peringatan yang jelas bahwa gaya yang seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang kedelapan, hijab yang menyerupai pakaian laki-laki. Sahabat Rasulullah SAW melarang keras untuk menyerupai lawan jenis. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa ini hukumnya haram. Dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa laknat menunjukkan tingkat keharaman dan sebagian ulama menyebutnya sebagai dosa besar. Yang kesembilan, hijab yang menyerupai hijab agama lain. Sahabat beriman, ini juga termasuk dalam hijab yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW telah mengingatkan agar umatnya tidak meniru atau menyerupai suatu kaum, karena siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Dalam istilah, hal ini disebut dengan tasyabuh, yaitu usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikagumi, baik dalam perilakunya, penampilannya, maupun sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran, Allah juga mengingatkan agar umat Islam tidak mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan larangan untuk menyerupai atau tasyabuh dengan orang-orang kafir. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini menjadi dasar dalam mazhab Maliki untuk tidak menyerupai orang kafir. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama. Sahabat, fenomena tasyabuh ini sering terjadi di masyarakat kita, termasuk dalam gaya berpakaian dan model hijab. Namun perlu diingat, Islam memiliki identitas, Islam memiliki kekhususan, dan menekankan pentingnya menjaga jati diri sebagai seorang muslimah. Yang ke-10, penggunaan hijab bergambar makhluk bernyawa. Sahabat beriman, ini juga termasuk yang perlu dihindari. Dalam Islam, gambar makhluk bernyawa memiliki pembahasan yang khusus. Imam Nawawi menjelaskan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar, karena membuat dan menyimpan gambar tersebut termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Dalam sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah berjanji akan bertemu dengan malaikat Jibril, namun Jibril terlambat datang. Ketika Rasulullah bertanya tentang sebabnya, Jibril menjawab bahwa di dalam rumah terdapat anjing dan gambar, sehingga ia tidak masuk. Riwayat ini menunjukkan bahwa malaikat tidak masuk ke tempat yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa ada pengecualian, yaitu gambar yang tidak memiliki ruh seperti pohon, gunung, atau benda mati lainnya.
Oleh karena itu, seorang muslimah diingatkan untuk menghindari penggunaan hijab yang bergambar makhluk bernyawa, karena hal tersebut tidak disukai oleh malaikat dan bertentangan dengan prinsip kepatuhan kepada ajaran Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat dan membawa manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.